Terciduk satu bukti lagi, kuping. Pegi Cianjur nampak. Bekas dijahit. Kini semua bukti sudah lengkap. Diambil itu ibu media, mempunyai alat bukti apa, mempunyai petunjuk apa oleh polisi biar tidak dinilai, kan netizen itu pada membela ibu media tuh, ya kan? Biar polisi, ya penyidik Polda Jawa Barat dalam hal ini ya tidak dinilai abai atas informasi-informasi yang menurut netizen itu valid. Kan gitu. Nah, harus ditindaklanjuti itu sebenarnya ibu media. Bukti apa yang membuat Anda yakin? Ya, ada nggak petunjuk? Kalau memang ada, ya sudah tindak lanjuti, barangkali dia pelakunya. Nama Pegi itu banyak, bahkan konferensi pers dari pihak kepolisian bahwa menentukan Pegi Setiawan yang kuli bangunan itu adalah hasil pengumpulan sejumlah nama-nama Pegi. Pasti penyidik juga tidak bodoh-bodoh amat untuk mengkriminalisasi seorang yang namanya Pegi. Pasti cari yang lemah, yang dianggap lemah gitu ya. Di sini kita lihat Pegi Setiawan yang si tukang bangunan ini 8 tahun. Kalau kata Pak RT kan Pegi suka pulang ke rumah normal. Ya. Barangkali Pak Kuwo tahu suka pulang ke rumah normal nggak? Nah, karena jarak antara desa dengan rumah saya juga, antara rumah Pegi jauh. Guys, beredar sebuah video di mana Pegi Setiawan itu muncul dengan tanpa busana, tanpa baju, itu kelihatan tatonya guys. Ada tato di lengannya dan netizen meminta agar Kapolri turun tangan ke lapangan. Bukti sudah cukup banyak bahwasanya Pegi ini adalah Egy DPO, pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Berikut informasinya. Guys, jadi beredar sebuah video di mana video tersebut captionnya adalah Pak Kapolri tolong turun ke lapangan. Bukti sudah cukup banyak yang ditampilkan oleh para netizen. Nah, netizen menemukan foto lawas Pegi Setiawan yang orang Cianjur itu guys bersama temennya tanpa baju. Nah, ini tuh seperti di depan kolam renang ya, di kolam renang, dan tampak ada foto, ada tato di lengan sebelah kirinya guys. Dan juga ternyata pada saat diwawancarai oleh Kang Deddy Mulyadi juga Pegi Setiawan itu juga punya tato guys di lengannya. Kelihatan ya guys ya. Nah, apakah ini orang yang dimaksud dalam ciri-ciri Egy DPO yang merupakan pelaku pembunuh Vina? Karena kan ada tindik di telinga, ada tato juga, dan mukanya juga mirip guys. Hanya cuma tempat tinggalnya saja, dimana Egy DPO tersebut diduga tinggal di Cirebon, namun Egy ini mengaku tinggal di Cianjur. Cuman banyak kejanggalan dan keanehan, banyak netizen tidak percaya kalau dia benar-benar orang Cianjur asli. Takutnya dia itu mengubah identitas dan menyeting semua ini guys. Selain tato yang ada di lengannya, juga muncul sebuah video atau foto lama Pegi Setiawan guys, yang kelihatan banget ada tindikan di telinganya. Berikut cuplikannya. Terciduk satu bukti lagi, kuping. Pegi Cianjur nampak. Bekas dijahit. Tuh guys, kalian coba lihat dan perhatikan di tanda panah warna kuning ya, mengarah ke telinga Pegi Setiawan itu ada bekas tindikan atau lubang di telinga. Apakah benar ini Pegi yang asli pelaku pembunuhan Vina guys? Karena banyak sekali yang menduga kemiripannya itu lebih mirip dibanding Pegi Setiawan yang kuli bangunan di Bandung itu guys. Lebih mirip dan mendominan Pegi yang Cianjur ini, yang mirip dengan Egy DPO ketimbang Pegi yang kuli bangunan. Kalau menurut kalian gimana guys? Nih kita lihat dan baca komentar netizen melihat Kini semua bukti sudah lengkap. Semoga Kapolri dan Pak Presiden peka atas penemuan ini. Aib terciduk satu bukti lagi, kuping. Pegi Cianjur nampak. Bekas dijahit. Kini semua bukti sudah lengkap. Ayo netizen, bantu share sebanyak-banyak mungkin sebelum sidang pra peradilan Pegi kuli bangunan. Ayo kita buktikan Pegi kuli bangunan tidak bersalah. Dan inilah Pegi Setiawan yang asli pelaku pembunuhan Vina. Begitulah caption dalam sebuah video TikTok ini guys. Dan mendapatkan berbagai macam komentar. Kalau polisi tidak mau tangkap biar masyarakat yang nangkap, gimana katanya. Tapi polisi tidak periksa orang ini, ada apa ya? Ini tergantung Pak Sigit Lestio mau bergerak enggak. Mungkin bapaknya di atas Kapolri pangkatnya katanya. Berani nggak Kapolri dan Pak Presiden? Ayo netizen, bantu share sebanyak mungkin biar sampai ke Presiden dan Kapolri sebelum sidang pra peradilan. Semangat katanya. Bukti udah komplit, kenapa nggak ditahan ya? Saya yakin Pak Deddy udah tahu katanya. Emang udah lengkap banget buktinya, kenapa polisi tidur terus ya? Sebenarnya dari kejadian semua ini mereka sedang menunjukkan siapa sebenarnya mereka, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang zolim, mana yang terzolimi. Biarlah Allah yang menentukan semuanya, katanya seperti itu. Woi, kenapa pada diam nih? Lihat bukti sudah jelas, kata netizen. Kalau menurut kalian gimana? Kalian lebih percaya Pegi Setiawan yang kuli bangunan yang pelaku pembunuhan Vina atau Pegi
yang mengaku orang Cianjur, anak Pak Cecep ini guys. Silahkan berikan komentar Anda di bawah ini. Jadi kalau di media sosial itu saya hanya silakan saja lah. Kalau memang benar ya bagus ya. Tapi kalau memang itu yang dikatakan Ibu Widya juga tidak benar ya saya tidak mau mengomentari. Tetapi memang ada hal-hal yang menarik ya, yaitu merujuk ke anak pejabat ya, merujuk ini postingannya Ibu Widya ya. Kata-katanya merujuk ke Peggy Cianjur kan, sampai itu udah jelas kok kan, gitu kata Ibu Widya, itu jelas kok pelakunya itu dia dan seterusnya kan. Nah, kenapa nggak ditangkap dan seterusnya kan? Nah, itu kan postingan Ibu Widya ya. Nah, ya bagi kami sih ya harusnya polisi itu ketika itu terlalu berani ya, apalagi vulgar, harusnya sih diambil itu Ibu Widya mempunyai alat bukti apa, mempunyai petunjuk apa oleh polisi, biar tidak dinilai kan netizen itu pada membela Ibu Widya tuh, ya kan? Biar polisi ya, penyidik Polda Jawa Barat dalam hal ini ya, tidak dinilai abai atas informasi-informasi yang menurut netizen itu valid, kan itu. Nah, harus ditindaklanjuti itu sebenarnya Ibu Widya. Bukti apa yang membuat Anda yakin? Ya, ada nggak petunjuk? Kalau memang ada, ya sudah tindak lanjuti, barangkali dia pelakunya. Kan gitu. Kalau memang ya setelah dikonfirmasi oleh penyidik, memang Ibu Widya bisa untuk menunjukkan bukti-buktinya, petunjuk-petunjuknya itu. Oke. Iya guys, jadi Pak Tony ini yang merupakan pengacara dari Peggy Setiawan Kulibangunan guys, menanggapi soal Ibu Widya dagelan politik yang baru-baru ini viral dan juga sering menyuarakan tentang kasus Vina Cirebon, siapa-siapa saja pelaku dan yang terlibat. Nah, Pak Tony ini menanggapi hal tersebut kalau memang Ibu Widya itu bisa membuktikan apa yang disampaikan dalam postingannya seperti itu ya, karena merujuk kepada anak pejabat, terus Peggy yang di Cianjur itu yang diduga pelakunya gitu. Dengan vulgar dan dengan lantang Ibu Widya yakin mereka itu terlibat dan pelakunya. Nah, harusnya menurut Bang Tony ini penyidik harus memanggil dan menemui Ibu Widya, kali aja mendapat petunjuk dan bukti apa nih yang disimpan oleh Ibu Widya sehingga dia begitu vulgar dan yakin memberikan informasi di sosial medianya, seakan dia itu tahu ini pelakunya, ini yang terlibat, ini kejanggalannya, ini keanehannya. Harusnya biar dianggap tidak abai oleh netizen, penyidik harusnya menemui Ibu Widya dan menggali informasi, kali aja ada petunjuk dan benar si Peggy Cianjur itu pelakunya guys. Itulah tanggapan dari Bang Tony terhadap Ibu Widya. Ya, memang nama Peggy itu banyak. Bahkan konferensi pers dari pihak kepolisian bahwa menentukan Peggy Setiawan yang kuli bangunan itu adalah hasil pengumpulan sejumlah nama-nama Peggy di Cirebon, ya. Kenapa Peggy Setiawan yang kuli bangunan ini yang ditangkap? Karena si Peggy Setiawan tukang bangunan ini dia itu berlatar belakang dari rakyat kecil, masyarakat kecil yang ekonominya itu lebih rendah ya ketimbang sejumlah nama Peggy yang lain. Di sini ada Peggy Setiawan yang anaknya mantan pejabat, yang Peggy anaknya pejabat ini cenderung lebih dekat kaitannya dengan kasus ini. Bahkan ada sejumlah keterangan gambar atau foto-foto yang menerangkan dia lebih dekat dengan kaitannya dengan kasus ini, dari mulai keterlibatan dengan geng motor atau sejumlah foto-foto yang dekat dengan si korban itu tidak diproses. Kenapa tidak disebutkan di sana? Karena Peggy Setiawan yang anaknya pejabat ini punya power. Dia dari golongan anak pejabat dan memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Beda dengan si Peggy anak tukang bangunan, ya, yang hanya sekedar kuli dan mengikuti bapaknya juga yang kerjanya sebagai kuli. Jadi di sini kita juga bisa melihat pasti penyidik juga tidak bodoh-bodoh amat untuk mengkriminalisasi seorang yang namanya Peggy. Pasti cari yang lemah, yang dianggap lemah gitu ya. Ya guys, jadi betul warganet ini nama Peggy Setiawan itu memang banyak di Indonesia, bahkan banyak sekali ya kalau kita cari informasinya.
mungkin banyak identitas yang menggunakan nama Peggy Setiawan. Namun kenapa hanya Peggy Kulibangunan yang ditangkap? Kan ada juga Peggy Setiawan yang lain, bahkan anak pejabat. Apakah karena memang itu berpower, punya harta banyak, punya orang yang bisa membacking, punya pangkat jabatan, anak pejabat, jenderal dan lain-lain? Kenapa Peggy Kulibangunan yang ditangkap? Karena menurut netizen ini dialah yang lemah, yang tidak berdaya, tidak punya power. Jadi dia ditumbalkan untuk menutup Peggy yang asli. Ya mungkin Peggy yang asli ini orangnya berpower guys, punya pangkat jabatan, anak orang terpandang dan lain-lain, sehingga semuanya bisa dibungkam dengan uang. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan berikan komentar di bawahnya sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Desa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.